Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, pada kesempatan yang baik ini, pada hari yang berbahagia ini, dan pada bulan yang sangat suci ini, tidak lupa pula kita selalu panjatkan puja puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tiada Tuhan selain Dia, dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, trust to Allah, give count in trust. Artinya beriman kepada Allah dapat memberikan ketentraman pada hati kita. Maksudnya apa? Dalam sebuah cerita, apabila manusia itu ingin berkata jujur, pasti ia akan memerlukan suatu kekuatan, kebijaksanaan, dan kemampuan yang melebihi dirinya sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan yang datang untuk dirinya sendiri. Maka daripada itu, pada awalnya manusia itu bersifat membutuhkan. Itu berasal dari luar. Kalau dari dalam, jiwa memang memerlukan sesuatu, yaitu ketenangan dan ketentraman dalam menghadapi seluruh masalah dan kesulitan yang datang pada dirinya. Dengan apa? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang iman. Kalau kita rangkul, kalau kita sibukkan, dapatlah kita jelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu hatinya bersih dan seluruh tingkah laku dan perilakunya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keimanan atau kepercayaan itu dapat mendatangkan ketenangan pada jiwa sendiri, padahal di luar sana masih banyak orang yang tidak dapat mempergunakan kepercayaan dengan seluruhnya, sehingga terjadi perkelahian, terjadi permasalahan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Sedangkan pada hakikatnya iman itu dapat menenteramkan jiwa seseorang. Lalu dapat kita simpulkan pula bahwasanya apabila iman itu tidak digunakan dengan sepenuhnya, maka faedah atau manfaat pada diri kita tidak akan tergunakan seluruhnya pula. Lalu bagaimana caranya kita menggunakan iman itu dengan sepenuhnya? Yaitu kita dari kecil sudah diajarkan, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Cukup dengan itu? Tidak. Kita harus mengimani yang 6 perkara itu, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua iman kepada malaikatnya, ketiga iman kepada kitab-kitabnya, dan keempat iman kepada rasulnya, kelima iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qada dan qadar. Cukup dengan itu? Tidak, masih ada sifat-sifat Allah yang harus kita imani, kita pelajari dan kita dalami. Kita ambil salah satu sifat Allah, yaitu wujud. Wujud artinya ada. Meskipun sampai sekarang ilmu pengetahuan, ilmu sains di luar sana yang banyak sekali gelar profesor ingin membuktikan zat Allah itu ada, sampai sekarang tidak terbukti. Karena apa? Karena ilmu sekarang itu tidak mampu atau tidak cukup untuk membuktikan bahwa zat Allah itu ada. Tapi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 255, atau yang sering kita sebut dengan ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup, maha kekal, lagi terus menerus, ingat, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak merasa ngantuk dan tidak pula tidur. Dari potongan ayat tersebut dapat kita jelaskan, dapat kita pahami bahwa sesungguhnya manusia itu, orang yang beriman itu, mereka tidak pernah merasa takut, mereka tidak merasa gelisah hati. Karena apa? Karena mereka sadar bahwa Allah selalu berada dekatnya,
Allah selalu mengawasinya dan Allah selalu ada untuknya. Begitulah contoh sifat orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak menggunakan atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ambil salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya apabila ada sepasang kekasih yang sangat mencintai, yang selalu suka dukanya bersama. Apabila salah satunya meninggalkan pasangannya, maka pasangan yang ditinggalkan tersebut akan merasa sangat susah hati, dan dunia pun, alam semesta akan terasa sepi dan sempit baginya. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwasanya Allah selalu dekat dengannya dan Allah selalu mendengarkan apa masalah hatinya. Jadi dapat kita simpulkan pula bahwasanya mengimani sifat adanya Allah ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak dengan itu, sifat Allah ada banyak pula, dan apabila kita menggunakan keimanan atau keyakinan dengan sepenuhnya, maka Allah akan memberikan kemudahan dan permasalahan yang diberikan oleh Allah akan dicabut atau akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang filosof pernah berkata, apabila seseorang yang memiliki hati lalu hatinya tidak memiliki iman, ibaratkan seperti pengadilan tanpa hakim. Maksudnya bagaimana? Apabila pengadilan itu sendiri tanpa hakim, maka tidak ada yang bisa menentukan baik dan benar, salah dan buruknya sebuah perbuatan. Jadi dia akan berbuat sewenang-wenangnya saja. Jadi dapat kita simpulkan pula bahwa orang yang beriman itu mereka tidak terikat pada tali material yang mengikat pada